Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi di kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan tentang tutorial pembentukan bimbingan belajar. Pertama-tama perkenalkan saya Niputu Eka Damayanti dengan NIM 1813031 dari Prodi Pendidikan Kimia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Jadi untuk yang pertama ada langkah awal memulai bimbel atau bimbingan belajar. Nah, dalam memulai bimbingan belajar itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita akan membangun sebuah usaha, khususnya bimbingan belajar. Mengapa bimbingan belajar? Jadi, jika kita melihat ke belakang atau jika kita melihat kondisi saat ini, itu banyak sekali siswa yang tidak memahami materi yang diajarkan di sekolahnya. Mengapa demikian? Karena kita mengetahui bahwa proses pembelajaran yang berlangsung sekarang itu merupakan proses pembelajaran secara daring atau dalam jaringan yang mengakibatkan siswa tidak bertatap muka langsung dengan sang guru. Hal ini tentunya memicu kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa terhadap mengikuti pelajaran, sehingga siswa hanya mengikuti pelajaran secara sederhana, yang penting belajar, seperti itu kan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat mengambil contoh atau memberikan solusi terhadap para siswa tersebut agar mereka dapat belajar dengan baik. Contohnya adalah dengan memulai sebuah bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, mengapa bimbingan belajar ini dapat kita mulai dari diri kita sendiri? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini membuka suatu usaha itu harus tergerak dari dalam diri kita sendiri. Awalnya kita memulai dengan bimbingan belajar skala kecil yang nantinya akan berkembang seperti seterusnya. Nah, dari bimbingan belajar membuka dari diri sendiri ini, kita lanjutkan dengan digital marketing. Apa itu digital marketing? Jadi digital marketing itu adalah promosi yang kita lakukan dengan memanfaatkan sosial media. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di era globalisasi ini perkembangan sosial media itu sangat pesat. Banyak sekali informasi yang dapat kita temui di sosial media begitu. Nah, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, kita dapat memanfaatkannya untuk mempromosikan bimbingan belajar yang sudah kita buat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar cakupan konsumen dari bimbingan belajar yang kita buat ini semakin besar. Jika kita hanya memanfaatkan media cetak untuk mempromosikan bimbel yang kita buat ini, cakupannya itu tidak begitu luas. Namun jika kita menggunakan sosial media, orang di seluruh dunia pun dapat mengetahui bahwa kita membuat bimbel. Dalam melakukan digital marketing, kita dapat memanfaatkan berbagai aplikasi. Kita bisa memanfaatkan Instagram, kita bisa memanfaatkan WhatsApp, kita dapat memanfaatkan Facebook atau platform lainnya yang dapat mendukung promosi bimbingan belajar kita. Jadi setelah kita melakukan promosi, tentunya ada hal yang harus dikuatkan lagi. Apa itu? Nah, mempelajari administrasi atau memperhatikan administrasi. Ketika kita akan membentuk sebuah bimbingan belajar, tentunya ada administrasi yang harus kita kuatkan. Entah itu perizinan, entah itu data-data apa saja, data-data siswa, data-data staf, atau data-data materi-materi yang akan kita berikan kepada siswa. Tentunya itu merupakan administrasi. Itu harus kita perhatikan karena itu akan menjadi dasar bimbingan belajar kita berkembang secara terus-menerus. Dan yang terakhir ada teamwork atau kerjasama tim. Mengapa kita perlu kerjasama tim? Nah, kerjasama tim ini dapat membantu semakin menguatkan fondasi dari bimbingan belajar yang kita buat. Jika kita hanya berdiri sendiri, tentunya itu akan menyulitkan karena bimbingan belajar ini mencakup banyak orang. Nah, maka dari itu kita harus bekerja sama baik dengan staf, baik dengan pendidik agar nantinya bimbingan belajar ini akan semakin kuat dan semakin disukai seperti itu. Nah, kita lanjutkan yang selanjutnya ada tips memulai bimbingan belajar.
Banyak faktor yang mempengaruhi saat akan memulai suatu usaha. Ketika akan memulai bimbel atau bimbingan belajar, kita harus mempersiapkan atau kita harus memperhatikan 3 hal. Apa saja 3 hal tersebut? 3 hal tersebut merupakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, kita akan jabarkan. Apa itu perencanaan? Perencanaan ini merupakan tahapan sangat awal kita akan memulai bimbel. Contohnya bimbel seperti apa yang akan kita buat, bimbel ini akan di mana letaknya atau akan di mana tempatnya. Bimbel ini akan mencakup atau akan merangkul berapa orang staf, berapa orang tenaga pendidik. Bimbel ini akan atau bimbel apa, perbedaan bimbel yang kita buat dengan bimbel yang sudah ada itu kita akan lakukan di tahap perencanaan. Kita melakukan proses-proses menganalisis semuanya sehingga kita mempunyai dasar bimbingan belajar apa yang akan kita buat. Sesudah kita melakukan perencanaan, maka kita akan masuk ke tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini kita akan mengaplikasikan atau menerapkan semua rencana-rencana yang sudah kita buat di tahapan sebelumnya. Jadi di tahapan ini kita akan melaksanakan proses bimbingan, kita akan membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya, seperti itu. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Apa itu tahap evaluasi? Di tahap evaluasi ini merupakan tahap akhir di mana sebuah bimbingan belajar itu dilakukan. Di tahap evaluasi, kita akan melakukan pengevaluasian terhadap semua komponen yang ada di bimbingan belajar. Baik itu siswa, baik itu tenaga pendidiknya, ataupun staf-stafnya, ataupun administrasinya. Jadi untuk siswa, contohnya kita akan memberikan evaluasi melalui tryout, itu untuk melihat apakah benar siswa ini sudah paham dengan materi apa yang dia pelajari selama proses bimbingan belajar. Selanjutnya kita misalnya akan memberikan wawancara atau kuesioner terhadap siswa mengenai kepuasan siswa tersebut selama mengikuti proses bimbingan belajar. Dan untuk guru ataupun untuk staf itu juga sama akan kita lakukan. Mengapa hal ini penting untuk dilakukan? Karena tahap evaluasi ini akan membantu kita untuk mengupgrade bimbingan belajar yang kita buat menjadi lebih baik, semakin baik untuk seterusnya. Jadi 3 tahap ini dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ini saling keterikatan dan saling membutuhkan. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai langkah-langkah dalam membuat bimbingan belajar. Saya harap apa yang saya presentasikan ini dapat membangkitkan jiwa wirausaha teman-teman untuk membuat bimbingan belajar nanti ke depannya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.